Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Ibu Samira Dunair SE, MBes PH, DAKCA. Perkenalkan, nama saya Sulmi Aulia dari kelas A. Jadi di sini saya akan melakukan presentasi proposal penelitian saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Lawa di Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo. Jadi, materi yang saya akan bawakan yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metodologi penelitian. Jadi adapun latar belakang saya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa desa adalah sebuah entitas masyarakat yang secara hukum memiliki wilayah yang jelas dan berhak untuk mengatur serta mengelola kepentingan pemerintahan dan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal-usul atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan transparansi dan akuntabilitas menjadi suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan suatu organisasi pemerintahan. Pada saat ini, akuntansi sektor publik telah bereformasi dan akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya tuntutan dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik. Keberhasilan pengelolaan ADD sangat bergantung dari berbagai faktor antara lain kesiapan aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan. Menurut Hanifah DKK 2015, yang dimaksud dengan transparansi adalah dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Selain transparansi, akuntabilitas dan pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip good governance ya, yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang atau pemimpin suatu unit organisasi yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Materi selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah transparansi dan akuntabilitas, apakah rumusan masalah pertama yaitu apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa Lawa di Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo. Rumusan masalah kedua yaitu apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa Lawa di Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo. Dan rumusan masalah ketiga yaitu yaitu apakah akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa Lawa di Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa Lawa di Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa Lawa di Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo. Tujuan yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa Lawa di Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo. Jadi selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan dana desa khususnya di Desa Lawa, Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo. Dan yang kedua itu bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada calon peneliti selanjutnya khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai pengelolaan dana desa.
Yang ketiga, bagi masyarakat desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan dana desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan dana desa. Materi selanjutnya itu tinjauan pustaka. Yang pertama, materi pertama itu akuntansi sektor publik. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian akuntansi sektor publik. Sektor publik merupakan sebuah entitas yang memiliki keunikan tersendiri. Disebut entitas karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil, bahkan bisa dikatakan sangat besar. Pada organisasi sektor publik juga melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan, namun berbeda dengan entitas ekonomi yang lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba, di mana sumber daya ekonomi organisasi sektor publik dikelola tidak untuk tujuan mencari laba. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Yang kedua itu ruang lingkup akuntansi sektor publik. Menurut Mardiasmo, secara kelembagaan domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan, pemerintah pusat, daerah, serta unit kerja pemerintahan, perusahaan milik negara atau BUMN dan BUMD, yayasan organisasi politik dan organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, universitas, dan organisasi nirlaba lainnya. Itu yang ketiga itu tujuan akuntansi sektor publik. Menurut Mardiasmo, bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah yaitu satu, memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara cepat, efisien, dan ekonomis. Dan kedua, memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab. Materi selanjutnya itu peran akuntansi sektor publik. Itu yang pertama, memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara cepat, efisien, dan ekonomis. Dua, memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab. Ketiga, memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintahan dan penggunaan dana publik. Dan yang kedua yaitu materi kedua yaitu transparansi. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian transparansi. Menurut Lalolo 2003, transparansi adalah prinsip yang menjamin akses akun atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, serta hasil yang dicapai. Indikator transparansi. Yang pertama, adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen. Kedua, adanya kejelasan dan kelengkapan informasi. Ketiga, adanya keterbukaan proses. Keempat, kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Selanjutnya materi ketiga itu akuntabilitas. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian akuntabilitas. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintahan, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Kedua, indikator akuntabilitas. Yaitu pertama, akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum. Dua, akuntabilitas proses. Ketiga, akuntabilitas program. Keempat, akuntabilitas kebijakan. Materi selanjutnya itu keempat, pengelolaan keuangan desa. Itu di sini saya akan menjelaskan pengertian pengelolaan keuangan desa. Pengertian pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kedua, ruang lingkup pengelolaan keuangan desa. Ruang lingkup yaitu yang pertama, ruang lingkup berdasarkan objek. Ya, yang isinya itu hak untuk melakukan pungutan berdasarkan peraturan desa, kewajiban desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan kas, pengeluaran desa, kekayaan desa yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang. Yang terakhir itu kekayaan pihak lain dikuasai oleh pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum.
Dan kedua itu ruang lingkup berdasarkan sifat pengelolaannya. Dilihat dari sifat pengelolaannya, keuangan desa dapat dibagi menjadi keuangan desa yang bersifat pengelolaan dilakukan secara langsung yang berupa anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBD desa. Dan keuangan desa sifat 14 pengelolaannya dilakukan secara terpisah yang dilakukan oleh badan usaha milik desa atau BUMN desa. Dan yang materi kelima yaitu struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama kepala desa. Menurut Rushan HT 2022, kepala desa adalah orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat di desanya serta diberi wewenang dan kepercayaan untuk memimpin, membina dan mengembangkan desanya. Dengan adanya kepala desa diharapkan desa tersebut akan maju, berkembang dan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat ataupun pemerintah sehingga tujuan pembangunan yang telah ditetapkan tercapai dengan baik. Kedua, sekretaris desa. Menurut Permendagri pasal 3 nomor 84 tahun 2015, Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. Dikutip dari Permendagri nomor 20 tahun 2018, Sekretaris Desa adalah perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pemimpin Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD. Selanjutnya itu pelaksanaan kewilayahan. Kepala kewilayahan atau kepala dusun atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Selanjutnya itu pelaksanaan teknis. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan teknis. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksanaan tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas kepala desa mempunyai fungsi berikut yaitu yang pertama, pelaksanaan teknis pemerintah mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembina masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah serta pendapatan dan pengelolaan profil desa. B. Pelaksanaan teknis kesejahteraan. Dan C itu pelaksanaan teknis pelayanan. Yang kelima itu Badan Permusyawaratan Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi itu satu, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, tiga, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dan materi keenam yaitu penelitian terdahulu. Jadi di sini saya akan menjelaskan nama penelitinya yaitu Mati Andriani 2019. Judul penelitiannya Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa, Studi pada Desa Luk, Kecamatan Re. Variabelnya itu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, pengelolaan dana desa. Hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Kedua itu Risha Umami dan Indan Nuroding. Jenis penelitiannya itu pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Variabelnya itu transparansi, akuntabilitas, pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitiannya itu transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa dan terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa serta transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan desa. Dan yang ketiga yaitu Maju Siregar 2020. Judul penelitiannya yaitu pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Variabelnya yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, pengelolaan keuangan desa.
Hasil penelitiannya yaitu akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, terdapat pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa, begitupun dengan partisipasi masyarakat, terdapat pengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, serta akuntabilitas transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan desa. Dan materi yang ketujuh yaitu kerangka pemikiran. Jadi di sini saya akan menjelaskan itu yang pertama pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa. Transparansi sangat penting diterapkan agar kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dan pemberdayaan desa meningkat. Menurut penelitian Riashi Muami 2007 menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikarenakan pemerintah desa telah berupaya melaksanakan prinsip transparansi dan pengelolaan keuangannya. Selain itu, Matia Andriani 2019 juga menyimpulkan bahwa transparansi juga berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Dan kedua yaitu pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Menurut Maju Siregar 2020, akuntabilitas adalah sebuah bentuk keharusan yang perlu dilakukan oleh pemerintahan desa menjadi pelaku administrasi pembangunan sekaligus pengelolaan keuangan terhadap masyarakat yang menjadi penerimaan manfaat. Menurut Hawaria Jafar DKK 2024 menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Selain itu, Maju Siregar 2020 juga berpendapat yang sama yaitu akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Ketiga, pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Menurut Adam Nurfaisi, DKK 2022 dapat diketahui kedua faktor akuntabilitas dan transparansi memiliki hubungan terdapat pengelolaan dana desa. Menurut penelitian Waria Jafar di KK 2024 menyimpulkan bahwa secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Selain itu, menurut Risha Umami di KK 2017 menyimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki tingkat pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, dan menurut penelitian Maju Siregar 2020 menyimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Dan materi terakhir itu hipotesis penelitian. Berdasarkan dengan kerangka pemikiran di atas, pemikiran yang saya tadi jelaskan dapat dikemukakan hipotesis berikut diduga bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Lawa, Kecamatan Penua telah sesuai. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif bersifat induktif, artinya peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail, disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan. Yaitu B. Fokus penelitian. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan bagaimana pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan Desa Lawa, Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo, melalui data yang dikumpulkan dengan menjelaskan berupa kata-kata yang tertuang dalam hasil penelitian ini. Selanjutnya yaitu C. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa berada di Desa Lawa, Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo. Dan materi selanjutnya itu D. Populasi dan sampel.
Fokus dalam penelitian ini adalah beberapa informasi yang dipercaya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan akurat. Sesuai ketentuan Permendagri nomor 113 tahun 2014, subjek tersebut meliputi yang pertama, kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dan kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kedua, pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. PTPKD terdiri atas yaitu pertama sekretaris desa, kedua kepala saksi, dan ketiga bendahara. Dan materi ketiga itu masyarakat desa. Selanjutnya, sumber data. Yang pertama, data primer. Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak desa mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa LOA. Itu B. Data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku catatan bukti yang telah ada atau arsip, baik dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Selanjutnya itu F, pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut, yaitu pertama, dokumentasi. Dokumentasi adalah data yang diperoleh dari catatan yang dimiliki pemerintahan desa. Dokumen yang dibutuhkan berupa itu arsip program perencanaan atau RKPD desa, atau rencana kerja pemerintah desa, bukti pencairan ADD, dan laporan pertanggungjawaban ADD. Dan kedua itu wawancara. Cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada perangkat desa yang mengetahui tentang pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya itu teknis analisis data. Teknik analisis data saya itu satu, kondensasi data atau data condensation. Hal yang pertama kali dilakukan peneliti adalah peneliti yakni mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder yang terkait dengan pengulang yang yaitu mencakup dari proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kemudian setelah data didapat, peneliti mengkondensasi data. Kondensasi data atau pengulang sesama semua dokumen-dokumen terkait penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kedua, penyajian data atau data display. Langkah kedua yang dilakukan peneliti yakni penyajian data. Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian penyatuan dari informasi memungkinkan penyimpulan dan aksi penyajian data membantu memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan rencana kerja selanjutnya, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman. Jadi, jadi sekian presentasi proposal penelitian saya. Bila ada kesalahan, bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.